pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya dalam acara Talk Show Bincang Bahasa. Topik pembicaraan pagi hari ini yaitu presentasi dan pidato ilmiah yang akan dibawakan oleh 6 bintang tamu yang sangat spesial. Baik, karena sudah banyak yang penasaran, mari langsung kita sambut saja ke 6 bintang tamu kita. Presentasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan berbicara atau berkomunikasi di hadapan orang banyak untuk menyampaikan informasi mengenai suatu gagasan atau ide. Sedangkan presentasi ilmiah merupakan presentasi yang dilakukan oleh seorang ilmuwan untuk menyampaikan suatu gagasan ilmiah di hadapan khalayak ilmiah. Adapun tujuan dilakukannya presentasi, yang pertama yaitu untuk menyampaikan informasi. Informasi yang disampaikan biasanya bersifat biasa, penting, atau rahasia. Yang kedua yaitu untuk mempengaruhi audiens atau pendengar. Informasi yang disampaikan pada saat presentasi itu berupa data atau bukti yang disusun secara logis. Dan yang ketiga yaitu untuk memotivasi atau menginspirasi audiens atau pendengar. Macam-macam presentasi. Presentasi memiliki 4 macam. Yaitu yang pertama, presentasi informatif. Presentasi ini merupakan presentasi yang paling umum dan tujuannya adalah memberikan informasi. Informasi tersebut dapat berupa produk, kebijakan, ataupun hasil penelitian terbaru. Yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan presentasi informatif ini adalah penyampaian informasi yang sesuai dengan audiens, seperti penggunaan bahasa dan memilih informasi apa saja yang memang penting untuk disampaikan. Yang kedua, presentasi demonstratif. Presentasi ini dilakukan ketika akan mendemonstrasikan sesuatu kepada audiens. Misalnya dalam mengenalkan suatu produk baru. Selain memberikan informasi terkait produk tersebut, presenter juga harus menunjukkan dan mengenalkan terkait bagaimana cara penggunaan produk tersebut. Yang ketiga, presentasi persuasif. Presentasi ini dilakukan untuk mengubah cara pandang atau cara berpikir seseorang. Misalnya dalam hal kesehatan, masyarakat Indonesia sudah terbiasa mengonsumsi nasi sebanyak 3 kali sehari. Namun menurut penelitian, mengurangi konsumsi nasi dapat mengurangi risiko penyakit diabetes. Dari contoh tersebut, presenter harus mengubah pola pikir audiens terkait mengonsumsi nasi sebanyak 3 kali sehari. Yang keempat, presentasi inspiratif. Presentasi ini seringkali dibawakan oleh motivator, karena presentasi ini ditujukan untuk memberikan inspirasi dan motivasi untuk menggerakkan audiens. Presentasi inspiratif ini biasanya akan lebih emosional bagi para audiens karena presenter dituntut untuk dapat memainkan emosi para audiens melalui cerita ataupun video. Selanjutnya itu ada tata cara dan etika presentasi ilmiah. Yang pertama yaitu tata cara, di mana presentasi ilmiah akan berjalan dengan baik apabila penyaji mengikuti tata cara yang telah ditetapkan. Yang pertama yaitu di mana penyaji diwajibkan menyampaikan informasi secara memadai. Contohnya seperti penyaji menampilkan ilustrasi-ilustrasi yang masih relevan terhadap informasi yang disampaikan untuk memudahkan para peserta dalam memahami informasi. Yang kedua yaitu di mana penyaji harus mampu untuk menyesuaikan antara penggunaan waktu dan juga presentasi. Artinya sebelum presentasi ilmiah dilaksanakan, penyaji harus merencanakan penggunaan waktu dan juga mengikuti panduan-panduan yang telah diberikan oleh moderator. Yang ketiga yaitu penyaji wajib menaati etika yang berlaku pada forum ilmiah. Hal ini perlu dilakukan karena para peserta yang hadir pada presentasi ilmiah merupakan para akademisi dan juga ilmuwan yang bertujuan untuk bertukar pikiran. Yang kedua yaitu ada etika. Etika di sini akan dibagi menjadi beberapa pihak. Yang pertama yaitu presenter atau penyaji, di mana penyaji harus memiliki sikap untuk tidak merugikan pihak lain, seperti melanggar hak atau kesempatan orang lain dalam berbicara, dalam berargumen, dan juga dalam bertanya. Yang kedua yaitu di mana penyaji harus bersikap jujur. Artinya penyaji harus bersikap transparan. Contohnya seperti jika penyaji menampilkan suatu data, ia harus menjelaskan secara jelas apakah data itu merupakan hasil penelitiannya atau dari sumber lain. Selanjutnya yaitu ada peserta, di mana peserta harus bersikap jujur
jujur terhadap diri sendiri. Artinya peserta hanya bertanya jika diperlukan saja. Yang kedua yaitu di mana peserta diwajibkan untuk menghargai pihak lain. Peserta sebagai audiens seharusnya menyimak presentasi atau informasi yang disampaikan dengan baik. Selanjutnya moderator, di mana moderator harus bersikap adil dan juga disiplin terhadap waktu. Artinya moderator tidak perlu terlalu banyak mengambil waktu untuk berkomentar terhadap hal yang tidak fungsional. Selanjutnya yaitu ada notulis, di mana notulis sebagai pencatat hal-hal yang terjadi dalam forum ilmiah selama presentasi ilmiah dilaksanakan. Dianjurkan untuk notulis membagikan hasil catatan tersebut kepada peserta, sehingga jika ada hal-hal yang kurang tepat dapat diluruskan. Yang terakhir yaitu ada teknisi, di mana teknisi diharuskan untuk mengecek kembali, memperhatikan dan juga melakukan tindakan secara cepat apabila ada teknologi yang mengalami kendala selama presentasi berjalan. Baik, kemudian kita akan membahas mengenai pidato ilmiah. Menurut Sukirman Nurjan tahun 2016, berpidato merupakan salah satu kegiatan berbahasa lisan. Sebagai wujud berbahasa lisan, berpidato mementingkan ekspresi gagasan dan penalaran dengan bahasa lisan yang didukung oleh aspek-aspek non-kebahasaan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Jadi, pidato itu adalah suatu kegiatan berbicara atau berorasi untuk mengungkapkan pendapat atau memberikan gambaran tentang suatu hal yang ditujukan kepada orang banyak. Kemudian perlu kita ketahui kriteria pidato yang baik berdasarkan faktor internal dan eksternalnya. Menurut Zainal Arifin tahun 2010, pidato yang baik memiliki beberapa kriteria berdasarkan faktor internal dan eksternalnya. Pertama, kita akan membahas tentang faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari konteks pidato yang akan disampaikan. Faktor internal pidato yang baik yang pertama, isinya memiliki kesesuaian dengan kegiatan yang berlangsung. Yang kedua, isinya bersifat menggugah dan bermanfaat bagi pendengar. Yang ketiga, isinya tidak menimbulkan pertentangan syarat. Serta yang keempat, isinya bersifat objektif, benar, dan jelas. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri orator ketika menyampaikan pidatonya. Faktor eksternal pidato yang baik yang pertama, bahasa yang dipakai mudah dipahami. Yang kedua, bahasanya disampaikan secara santun, rendah hati, dan bersahabat. Yang ketiga, memiliki tekad dan keyakinan sehingga tidak ragu-ragu dalam menyampaikan pidato. Yang keempat, menguasai materi pidato dengan baik. Dan yang terakhir yaitu menyampaikan pidato dengan volume, intonasi, dan artikulasi yang jelas. Oke, yang berikutnya itu adalah tata cara dan juga etika berpidato. Nah, tata cara berpidato itu merujuk pada langkah-langkah dan urutan dan uraian untuk memulai, mengembangkan, dan juga mengakhiri pidato. Nah, langkah-langkah dan urutan berpidato secara diawali dengan di mana biasanya berisi sapaan kepada pihak-pihak yang diundang dan juga audiens yang hadir dalam suatu acara. Nah, beberapa cara yang dapat digunakan untuk membuka pidato itu dengan memperkenalkan diri, membuka pidato dengan humor, juga membuka pidato dengan pendahuluan secara umum. Yang berikutnya itu ada sajian isi, di mana bagian ini merupakan hasil penjabaran gagasan pokok. Nah, pada bagian ini pokok pembahasan ditampilkan dengan terlebih dahulu mengemukakan latar belakang permasalahannya. Lalu pembahasan. Nah, di bagian ini merupakan kesatuan yang berisi alasan-alasan yang mendukung hal-hal yang sudah dikemukakan pada bagian isi. Nah, pada bagian ini biasanya berisi berbagai hal-hal tentang penjelasan, alasan-alasan, juga bukti-bukti yang mendukung. Yang terakhir ada penutup, di mana berisi penegasan kembali gagasan pokok yang telah dipaparkan dalam sajian isi. Lalu ada harapan dan juga ucapan terima kasih. Nah, menurut Godis Kerap, ada tidaknya persiapan sesuai dengan cara yang dilakukan. Waktu persiapan ada tiga macam metode. Yang pertama itu ada impromptu. Nah, metode ini yaitu metode yang membawakan pidato tanpa persiapan dan hanya mengandalkan pengalaman dan juga wawasan. Biasanya ini dalam keadaan darurat yang tak terduga. Yang berikutnya itu ada metode ekstemporan, yaitu teknik berpidato dengan menjabarkan materi pidato yang terkenal secara lengkap. Nah, maksudnya itu materi yang akan disampaikan harus disiapkan garis-garis besar isinya dengan menuliskan hal yang dianggap penting untuk
untuk disampaikan. Lalu yang terakhir ada metode memoriter, di mana pidato ini dengan menulis pesan atau gagasan yang akan disampaikan dan juga kemudian menghafalnya kata demi kata. Lalu ada pun tata krama dalam berpidato, antara lain yaitu jika berpidato di hadapan umum harus berpakaian dengan rapi dan bersih, juga tidak berlebihan. Lalu menggunakan kata sopan, jika pidatonya panjang bisa diselingi humor namun tetap harus sopan. Lalu jika berpidato di hadapan kita harus menggunakan kata-kata yang tidak menyinggung. Lalu jika di hadapan orang-orang yang terkemuka, kita harus tetap percaya diri. Jika berpidato di hadapan sesama teman, kita harus terbuka dan juga terus terang dan juga santai, namun jangan melupakan tata krama. Yang kelima, jika menggunakan pidato kita ingin untuk belajar, kita harus meyakinkan mereka argumentasi yang logis. Jika berpidato di hadapan satu agama, kita harus menjaga jangan sampai ada satu kata pun yang melukai martabat sebuah agama. Jika yang mendengarkan pidato dalam masyarakat, gunakanlah kata-kata atau kalimat yang sederhana. Menulis naskah pidato pada hakikatnya adalah menuangkan gagasan secara tertulis yang nantinya akan siap dilisankan pada kegiatan pidato. Adapun pilihan kosakata, kalimat, dan paragraf kita sesuaikan dengan situasi dari acara, sehingga sekalipun naskah pidato merupakan bahan tulis yang akan dilisankan, konteks kelisanannya tetap diperhatikan. Jika acaranya resmi, maka penulisan naskah menggunakan bahasa yang resmi. Jika acaranya kurang resmi, maka penulisan naskah bisa menggunakan bahasa yang lebih santai. Adapun untuk langkah-langkah dalam menyusun naskah pidato ini antara lain, yang pertama, kita menentukan topik dan tujuan. Kemudian yang kedua, menganalisis pendengar dan situasi. Yang ketiga, memilih dan menyempitkan topik. Kemudian untuk yang keempat, mengumpulkan bahan. Yang kelima, membuat kerangka uraian. Dan yang keenam, menguraikan secara mendetail. Selanjutnya adalah penyuntingan naskah pidato. Nah, di sini ada 3 yang menjadi sasaran dari penyuntingan naskah pidato, yaitu isi, bahasa, dan penalaran. Isi dari naskah diteliti kembali apakah sudah sesuai dengan tujuan, calon pendengar, dan kegiatan yang akan diikuti. Kemudian isinya juga dipastikan apakah benar, representatif, dan mengandung informasi yang relevan dengan konteks pidato. Kemudian penyuntingan terhadap bahasa diarahkan pada pilihan kosakata, kemudian kalimat, dan penyusunan dari paragraf tersebut. Ketepatan pilihan kosakata, kalimat, dan gagasan dalam paragraf menjadi perhatian utama dalam kegiatan penyuntingan ini. Sedangkan pada penalaran dalam naskah pidato disunting untuk memastikan apakah isi dalam naskah pidato ini telah dikembangkan dengan menggunakan penalaran yang tepat atau belum. Misalnya bisa dengan pola induktif ataupun mungkin pola deduktif dan ataupun campuran. Kemudian yang terakhir adalah penyempurnaan dari naskah pidato. Setelah disunting, maka penyempurnaan ini dilakukan baik oleh penulis maupun oleh orang lain, yang mana hal ini perlu dilakukan. Kemudian penyempurnaan itu diarahkan kepada aspek isi, bahasa, dan penalaran. Penyempurnaan aspek bahasa dilakukan dengan mengamati kosakata yang lebih tepat dan menyempurnakan kalimat dengan memperbaiki struktur dan gagasannya. Sementara itu, untuk penyempurnaan paragraf dilakukan dengan memperbaiki koherensi dan kohesi paragraf. Koherensi artinya seluruh unsur pembentuk kalimat atau alinea pendukung satu makna atau ide pokok. Kemudian untuk kohesi artinya adalah hubungan gramatik antara unsur-unsur dalam alinea maupun alinea satu dengan yang lainnya bersifat padu. Untuk itu, penambahan kalimat, penyempurnaan kalimat, atau penghilangan kalimat perlu dilakukan pada tahap penyempurnaan naskah pidato. Wah, ternyata dalam berpresentasi dan berpidato ilmiah tidak sembarangan ya. Mulai dari tata cara, etika, hingga jenis-jenisnya pun harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Menarik sekali ya pembahasan dari 6 bintang tamu kita. Semoga setelah acara ini selesai, kita semua dapat memanfaatkan ilmu yang sudah kita dapat. Burung puyuh, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Sampai jumpa.